Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang Mulyono Jilid 2 ya. Mulyono Jilid 2 ini siapa sih maksudnya? Ya Kang Deddy Mulyadi. Sekarang ini sedang cukup ramai diperbincangkan terkait Kang Deddy Mulyadi dianggap sebagai Mulyono Jilid 2. Saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Tapi saya coba menanggapi ya bahwa menurut saya Kang Deddy Mulyadi dengan Pak Jokowi ini sangat jauh berbeda gitu. Pertama dari skill atau dari kemampuan public speaking atau berpidato sebagai seorang pemimpin yang memberikan motivasi kepada bawahan-bawahannya, sebagai pemimpin yang memberikan gairah semangat kepada bawahannya dalam satu mimbar. Antara Pak Deddy Mulyadi dengan Pak Jokowi ini sangat berbeda jauh. Ladies and gentlemen, good morning. I'm glad to be here, and on this beautiful day, I would like to take the opportunity to ask you, who will win next year's presidential election? Wrong speech. Lapangan bola di setiap desa harus ada. Karena apa? Karena mereka terus berinteraksi olahraga. Sungai-sungai harus dijernihkan. Karena anak-anak orang miskin tidak bisa berenang di kolam renang yang berbayar. Mereka harus berenang di sungai-sungai yang jernih. Gunung-gunung harus dihijaukan. Karena anak kita perlu hiking dan traveling dalam setiap waktu. Anak-anak kita perlu berinteraksi dengan semesta. Lampu-lampu kadang sebulan sekali harus dimatikan. Agar anak kita bisa menatap langit, melihat bulan dan bintang. Bahwa dia adalah bagian dari cakrawala yang indah. Negeri ini sudah sesak dengan uang di kepalanya. Yang akhirnya apa? Pendidikan hanya menjadi ucapan dan tingkatan S1, S2, dan S3. Tapi pendidikan lupa ada nilai esensial yang harus dihidupkan dalam relung hati manusia. Pendidikan Indonesia adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam falsafah Sunda disebutnya Pancawaluya. Cager, bager, bener, pinter, singer. Itulah falsafah pendidikan asasi. Kemudian juga antara Jokowi dan Deddy Mulyadi ketika belusukan atau ketika meninjau lapangan gitu ya. Kalau Deddy Mulyadi ini terjun ke lapangan, kemudian dia memberikan solusi dan hari itu juga memutuskan ya, solusi-solusinya. Senin diputusin, saya kemarin kan rapat dengan Menteri ATR, ya kan? Saya katakan, dalam pandangan saya, kalau bicara dari penjelasan Pak Prabowo tentang bagaimana negara mengambil alih sesuatu kepentingan umum, bisa nggak saya bilang bantaran sungai dikembalikan fungsinya bantaran sungai? Kata dia bisa. Bagaimana caranya? Nanti kita terbitkan peraturan. Nanti disepakati oleh Kementerian PU, Kementerian ATR, BPN, keluarin keputusan. Nah, solusinya dua. Kalau sertifikatnya di bawah 5 tahun dicabut sertifikatnya. Kalau sertifikatnya di atas 5 tahun, maka itu diberikan kerohiman. Udah selesai. Izin sedikit Pak Agung menjelaskan. Sejauh yang saya lihat gitu di dalam konten-kontennya, di dalam dokumentasinya ketika dia sedang bekerja, ketika terjadi suatu masalah di suatu daerah, di suatu tempat atau di suatu lembaga, Deddy Mulyadi meninjau ke situ, coba memahami masalahnya apa, dan beliau memberikan solusinya dan juga memutuskan di situ begitu, tanpa banyak basa-basi lah, kira-kira begitu. Tapi kalau Pak Jokowi, memang beliau belusukan, datang ke lokasi, tapi hanya sebatas itu, sejauh yang saya tahu gitu ya. Tidak ada keputusan apa-apa yang diputuskan sebagai seorang pemimpin. Nah, kalau Deddy Mulyadi sebagai seorang pemimpin, ya dia putuskan langsung di situ solusinya apa, tindakan yang tepatnya itu apa, dan semuanya setuju begitu. Dengan baik, ada tentara, ada polisi, ini negara, Pak. Tentara, polisi adalah alat negara. Bapak juga alat negara. Mereka jaga keamanan, Bapak jaga sungai. Kan sama, Pak. Kemudian juga dalam cara menghadapi para wartawan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan. Beda jauh antara Deddy Mulyadi dan Jokowi.
Ketidakpuasan politik atas kebijakan-kebijakan yang saya buat, yang kebijakan itu sesungguhnya untuk menyelamatkan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat agar melahirkan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Soal wacana RUU Ormas ada tanggapan soal itu? Ya, kalau RUU kan kewenangan pusat ya, kemudian kewenangan DPR, kewenangan pemerintah. Prinsip dasar bagi kita di Provinsi Jawa Barat adalah satu hal saja, kita ingin daerah-daerah ini aman, tertib. Kita ingin orang berkumpul dan berserikat itu untuk mendorong pembangunan, membuat iklim investasi menjadi sehat, membuat iklim investasi menjadi kompetitif, dan melahirkan daya dukung terhadap sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia di Jawa Barat. Dan melahirkan orang-orang yang senang bekerja, bukan senang berkumpul saja, tidak mau bekerja. Dan semuanya paham, mengerti arahnya kemana, kebijakannya apa, tujuannya apa, penjabarannya itu jelas gitu. Tapi kalau Pak Jokowi, mohon maaf gitu ya. Saya nggak tahu beliau tidak mengerti masalah atau apa, atau karena beliau ini seorang yang sangat berhati-hati dalam berbicara, saya nggak tahu. Tapi ketika Pak Jokowi diwawancara, tidak selugas atau tidak setegas, tidak semeyakinkan Kang Deddy Mulyadi. Itu saja sih sebetulnya. Cara kelolanya benar, itu sudah lebih dari situ. Obligasi daerah jadi Pak? Untuk yang kartu jaga kesehatan. Nanti tanya ke dinas, saya nggak ngapalin sampai detail seperti itu. Tapi cukup. Obligasi daerah jadi Pak? Hah? Obligasi daerah? Obligasi itu apa sih? Surat utang Pak? Lah ya, oh duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya Pak? Hah? Dibatalin Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa, untuk apa nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun, ya kan? Ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini, 6 sampai 7 lagi. Nah kenapa harus pakai obligasi-obligasian? Jadi bukan penghematan ya Pak, tapi tidak terserap ya Pak anggaran? Ya tidak terserap itu masih pakai obligasi. Obligasi saya tanya obligasi itu apa? Kan ngutang, iya kan? Iya Pak. Kok seneng ngutang duit kita? Pak soal banjir Pak. Banjir pula Pak, soal banjir Pak. Tapi nanti kita lihat. Obligasi. Pak soal banjir Pak. Itu mungkin 3 perbedaan yang kentara antara Pak Jokowi dan Deddy Mulyadi. Kalau ada yang bilang Mulyono jilid 2 atau segala macam, ya terserah lah. Tapi kita hari ini kita melihat kinerjanya beliau, progresnya sangat kelihatan. Mungkin sekarang belum bisa mencakup semuanya, ya kan? Baru beberapa wilayah yang memang sekarang ini tersorot. Tapi saya kira dalam waktu 5 tahun ke depan Jawa Barat bisa lebih baik. Kalau kita bandingkan ya, Gubernur Jawa Barat 10 tahun itu pernah dipegang oleh Ahmad Heriawan, gubernur dari PKS. Kemudian Ahmad Heriawan lengser, digantikan oleh Ridwan Kamil. Ridwan Kamil selesai dan sekarang Deddy Mulyadi. Ini sebagai catatan lah. Jawa Barat dipegang oleh Aher selama 10 tahun, 5 tahun oleh Ridwan Kamil, dan baru 6 bulan oleh Deddy Mulyadi. Silahkan dilihat progres atau perbedaan dari segi pembangunan, penataan, sistem pengelolaan daerahnya seperti apa. Menurut saya di era Deddy Mulyadi akan banyak sekali perombakan-perombakan dan akan banyak sekali perubahan-perubahan terkait anggaran. Bahkan dana hibah pun oleh Deddy Mulyadi coba dievaluasi lagi, mana yang harus dilanjutkan dan mana yang harus dievaluasi. Dan yang paling luar biasa dari Deddy Mulyadi ini semenjak menjadi gubernur adalah beliau coba menggandeng Bupati Bekasi untuk menata ulang atau menata kembali sarana umum, terutama aliran sungai yang luar biasa di Bekasi itu. Kita kemarin beberapa minggu ke belakang cukup dibuat kaget ya, begitu semrawutnya Kabupaten Bekasi, dan di tangan Bupati Bekasi dan Kang Deddy Mulyadi kolaborasi yang luar biasa, kolaborasi yang sangat baik, sehingga saya kira ini adalah hal yang positif dan menjadi angin segar lah untuk masyarakat Jawa Barat, dan efeknya menular begitu. Efeknya itu menular ke wilayah-wilayah lain selain di Bekasi gitu. Dan ini menjadi suatu hal yang positif. Di awal tadi 3 perbedaan antara Deddy Mulyadi dan Pak Jokowi. Yang pertama, Deddy Mulyadi ketika meninjau, ketika belusukan itu langsung beliau pahami masalahnya dulu. Kemudian beliau memberikan solusi-solusi. Dan kemudian di situ ada keputusan-keputusan yang diambil. Kemudian yang kedua, cara beliau menanggapi
atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan. Sejauh yang saya tahu, selama beberapa minggu ini mempelajari Deddy Mulyadi, beliau ketika menjawab pertanyaan dari wartawan tegas, lugas, dan meyakinkan. Berbeda dengan Pak Jokowi, cara menjawabnya itu berbeda. Dan memang kalau Kang Deddy Mulyadi memang sepertinya itu mengerti persoalan, mengerti permasalahan. Jadi ya hasilnya itu tetap kritik itu harus kita jalankan kepada para pejabat. Kalau ada yang kurang, wajib kita ingatkan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.